Oke, selanjutnya ini ya, mengenai voucher atau alur biaya dalam siklus akuntansi biaya. Voucher itu seperti ini ya. Ini voucher persediaan bahan. Jurnalnya ya, kalau kita beli ya, persediaan bahan baku, debitnya persediaan bahan, kreditnya utang dagang. Kalau itu secara kredit. Kalau secara tunai berarti kreditnya adalah kas. Seperti ini, debit, kredit 125 juta. Oke, saya rasa semua paham ya kalau ini ya. Kita masuk ke laporan posisi keuangan. Nah, laporan posisi keuangan ini pembuatannya sesuai dengan standar akuntansi ya. Pertama, contohnya di sini PT Mitra Sejati. Nih, untuk asetnya lancar, ada kas, surat berharga, piutang dagang, persediaan. Nah, kita lihat persediaannya di sini. Persediaannya ada barang jadi 54.200. Kemudian ada barang dalam proses sekian. Dan ada bahan baku sekian. Ya. Nah, ini persediaan ini ya ditulisnya berdasarkan yang sudah terjadi. Yang jadi ada berapa, berarti kan barang jadi. Barang dalam proses itu adalah pengolahan bahan mentah yang akan diolah menjadi barang jadi itu, tapi masih setengah jadi. Itu masuknya ke dalam barang dalam proses. Bahan baku itu berarti masih mentah, gitu ya. Nah, ini semua masuk ke dalam aset. Kemudian sisi liability dan equity ini nggak ada perbedaan ya sama yang sudah pernah dipelajari di akuntansi keuangan sebelumnya. Laporan posisi keuangan selanjutnya, di sini ada tanah, gedung, mesin, peralatan, akumulasi penyusutan dan yang lainnya. Oke, ini masih sama seperti akuntansi keuangan yang kemarin sudah dipelajari. Oke, selanjutnya pencatatan transaksi PT Mitra Sejahtera. Pembelian bahan baku 100 juta. Bahan tidak langsung 25 juta. Maka persediaan bahan baku di sini 125 juta, utang dagangnya 125 juta karena dia secara kredit ya, ini ya dilihat ya secara kredit. Kemudian selama bulan Januari pemakaian bahan baku 105 juta. Yang terpakai 105 juta. Bahan baku tidak langsungnya 16 juta. Ya, maka jurnalnya adalah barang dalam proses. Karena dia terpakai, maka kita menulisnya adalah barang dalam proses. Ya, 105 juta. Sedangkan bahan baku tidak langsung itu kita masukkan ke dalam biaya overhead pabrik. Ada 16 juta. Maka persediaan bahan bakunya dikredit ya, karena dia telah dipakai gitu ya, maka kredit 121 juta. Seperti itu. Selanjutnya, penghasilan karyawan ya, bulan Januari ada 182 juta. Kemudian pajak 15% ya, gaji upah 182 juta, utang pajak 300 juta, 300 ribu, ini dari 15% kali 182 juta, dan utang gaji dan upah 154.700 juta. Maaf, 154.700 ribu. Ini jurnal ketika kita mencatat gaji dan upah. Gaji dan upahnya belum dibayar ya, berarti masih utang di sini, masih utang gaji dan upah karena belum dibayar. Nah, saat dibayar maka yang tadi di sini kredit ya kan, 154.700. Kalau kita bayar jadi pindah, posisinya pindah di sisi debit. Karena kita mengeluarkan uang maka kreditnya adalah kas. Gitu ya. Kemudian yang kelima, mendistribusikan dan mengalokasikan biaya tenaga kerja. Oke, ini bisa dibaca sendiri ya. Kemudian yang ke-6,
mendistribusikan dan mengalokasikan biaya tenaga kerja, gaji dan upah. Yang tadi, barang dalam proses. Ya, coba tenaga kerja langsung. Kita lihat di sini. Ada yang tulisan langsung. Kalau ada kata-kata langsung, ini berarti masuk ke dalam barang dalam proses. Kalau dia tidak langsung, dia masuknya ke biaya overhead pabrik. Paham ya? Kita lanjut ke sini. Barang dalam proses 19.200. Biaya overhead 27.300. Beban penjualan, beban administrasi masing-masing sekian. Maka gaji dan upah di sini ada 182 juta. Gitu ya. Jadi yang dicatat bukan tenaga kerja langsung, tenaga kerja tidak langsung, bukan itu. Yang dicatat di sini selalu menggunakan yang namanya barang dalam proses atau biaya overhead pabrik. Itu yang perlu diingat. Selanjutnya, pengeluaran dan pembebanan atas biaya produksi tidak langsung. Ada biaya penyusutan, asuransi, listrik, overhead lainnya. Nah, seluruh biaya-biaya ini akan kita masukkan ke dalam biaya overhead. Contohnya sini ya. Kita catat di biaya overhead. Kita tulis dulu yang kreditnya. Akumulasi penyusutan, biaya dibayar di muka, biaya yang masih harus dibayar, dan kas. Ini ya. Ini semua dicatat. Masuk ke sini. Kenapa di sini kas? Kas ya. Padahal di sini biaya overhead pabrik lainnya. Karena di sini biaya overhead sebesar 18.400.000 ini telah digunakan ya. Jadi sudah kita keluarkan biayanya. Jadi masuknya di sini kasnya berkurang. Maka di sini dijumlah di total semua debitnya adalah biaya overhead pabrik. Selanjutnya, biaya overhead pabrik lainnya terjadi selama bulan Januari ada 6.700.000. Maka biaya overhead pabrik pada kas. Gitu ya. Selanjutnya, yang ke-10, menerima pembayaran dari pelanggan sebesar 155 juta. Karena kita menerima pendapatan ya. Menerima pembayaran kita terima, maka debitnya adalah kas, kreditnya piutang dagang. Kenapa piutang dagang, kenapa tidak pendapatan gitu? Karena mungkin ini ya, di awal itu pasti ada piutang ini. Coba kita lihat, ada nggak piutang? Kok nggak ada? Berarti ini asumsinya kita punya piutang ini. Mana tadi nomor 10? Nih ya. Pokoknya kas, kreditnya piutang dagang 155 juta. Kemudian membayar kewajiban perusahaan. Ya, utang dagang, air, listrik, utang pajak. Kita total semuanya. Hasilnya 155.360 itu masuk ke kas kredit 155.360. Yang lainnya ini masuk ke debit semua. Gitu ya, karena kita mau membayar kan. Kemudian mengalokasikan atau membebankan seluruh biaya overhead sebesar 84.400 ke akun barang dalam proses. Tadi kita sudah mencatat yang namanya biaya overhead. Sekarang biaya overhead akan kita bebankan ke dalam barang dalam proses, karena yang tadinya overhead itu digunakan ya. Nah, sekarang masuk ke dalam barang dalam proses. Pembebanannya adalah barang dalam proses di debit, kreditnya adalah biaya overhead pabrik. Ya, biayanya di kredit. Tadi kan di debit, sekarang pindah ke kredit. Debitnya adalah barang dalam proses. Barang dalam proses yang selesai selama Januari senilai 425 juta dipindahkan ke akun barang jadi. Kalau tadi barangnya sudah kita proses gitu ya, barangnya udah jadi dong,
Maka debitnya adalah barang jadi, kreditnya barang dalam proses. Yang tadi barang dalam proses itu saldonya ada di debit ya, maka kita pindah ke kredit. Jadi barang dalam proses berkurang 425 juta, 425 juta ya. Kemudian barang jadinya bertambah sebesar 425 juta. Selanjutnya, penjualan selama bulan Januari sebesar 480 juta. 40%-nya merupakan penjualan tunai dengan beban pokok penjualan sebesar 360 juta. Ingat di sini ya, kita menjual barang yang tadi udah jadi. Maka kas di sini sebesar 192 juta. Itu 40% 40% dikali 480 juta ya. Karena yang 40% kan tunai. Jadi kita akan menerima kas sebesar 40% dari 480 juta. Lalu sisanya kemana? Sisanya masuk ke dalam piutang. Piutang di sini ya sebesar 60% ya, berarti 288 juta atau sisanya gitu ya, sisanya masuk ke piutang. Oke, dari keseluruhan ini sebesar 480 juta ini merupakan penjualan. Jadi penjualan di sini kita kredit ya. Ini nominalnya 480 juta. Nah, terus kita menghitung yang namanya beban pokok penjualan. Ya, beban pokok penjualan itu sudah pernah ya kita pelajari di akuntansi pengantar 1 ya, menghitung beban pokok penjualan. Nah, tapi di sini sudah diketahui beban pokoknya sebesar 360 juta. Maka di sini debitnya beban pokok penjualan, kreditnya barang jadi sebesar 360 juta. Kalau sudah kita buat buku besar seperti ini ya. Nih. Buat masing-masing akun dibuat ya. Masih ingat kan bikinnya? Oke, kita membicarakan masalah laporan keuangan. Yang pertama, ini laporan beban pokok penjualan. Bahan baku ya yang dipakai gitu ya, dipakai oleh PT Mitra Sejati itu per 1 Januari persediaannya 104 200. Habis itu dia beli bahan baku lagi 125 juta. Maka bahan yang tersedia untuk dipakai ini ya, ingat ya, untuk dipakai itu 229 200. Itu dari persediaan yang sudah ada ditambah pembelian. Ingat ya, bahan baku. Jadi bahan baku yang siap untuk dipakai itu ada sekian 229 200. Kemudian ada bahan baku tidak langsung yang dipakai. Kita hitung ternyata bahan baku tidak langsung yang dipakai itu ada 16 juta. Nah, ternyata 16 juta ini sudah masuk ke dalam sini. Masuk jadi satu di sini. Karena dia masuk jadi satu, otomatis kita keluarkan dulu, kita buang dulu. Kita buang ya, maka persediaan bahan baku per 31 Januari ya itu ada 108 200 ya. Kemudian biaya bahan baku di sini 100 ada, sehingga ada 105 juta. Biaya tenaga kerja langsungnya ada 109 200. Terus kita lihat overhead. Overheadnya terdiri dari ini ya, bahan baku tidak langsung, tenaga kerja tidak langsung, penyusutan dan lain-lain. Oke. Totalnya ada 84 400. Maka total biaya produksi ada 298 600. Ini dari mana? Dari biaya overhead pabrik ditambah biaya tenaga kerja langsung dan ditambah sama persediaan bahan baku. Ini ya, biaya bahan baku 105. Tuh.